Kemungkinan adanya serangan balik dari kubu Verdi Sambo. Kami sudah terhubung dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga Penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini peringatannya sudah ada beberapa kali yang dilakukan oleh sejumlah tokoh kita. Kami ingin konfirmasi, benar nggak ini Pak, ada kubu Verdi Sambo yang diduga akan melakukan serangan balik? Aduh, suaranya menggema Pak Eko, nggak jelas ya. Baik, kami perbaiki Pak. Suaranya masih menggema. Saya akan tanya ulang, benarkah ini Pak ada kubu Verdi Sambo yang akan melakukan serangan balik karena Sambo ini sudah menjadi tersangka dan dua status tersangka yang dialami Verdi Sambo? Ya, kalau saya tidak salah tangkap ya, kan sekarang publik itu kan selalu dikacaukan dengan informasi-informasi yang saling bertentangan ini. Di satu sisi kemarin kan ada isu pelecehan di sana, kemudian di Magelang, itu dianggapnya itu serangan berita yang disampaikan dari pihak Sambo dan sebagainya itu. Kalau saya melihatnya ini sebetulnya ya hanya gejala biasa saja ya dari isu-isu yang berkembang di lapangan, karena masing-masing terbawa oleh masing-masing statement daripada dua pihak. Di satu sisi pihak dari pelapor itu tidak terima dengan adanya masalah pelecehan itu diungkap kembali karena itu dianggap sebagai penghinaan pada keluarganya. Sementara ini di sini dari pihak yang Pak Sambo CS ini mengatakan bahwa itu memang sudah terjadi di sana kan gitu. Cuman tadi kan berubah-ubah, dulu itu kejadian di Magelang tapi disuruh ngaku di Jakarta, kemudian sekarang Ibu Putri itu memang bersikukuh masih terjadi di sana kan gitu kan, dan kemudian itulah yang jadi pemicu itu marah sehingga merencanakan. Kalau bagi saya ya, apapun yang terjadi di sana ataupun entah terjadi pelecehannya model kayak apapun, itu kalau bagi polisi sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu cukup unsur untuk menuduh ada bukti-bukti adanya rencana daripada Sambo itu sendiri gitu. Baik. Termasuk juga kalau kemarin kan polisi membuktikan itu bahwa cukup bukti rekaman CCTV yang ada di Jakarta itu bahwa Ibu Putri itu ada di situ, kemudian sebelumnya ketika terjadi dan setelahnya, sehingga cukup bukti bagi dia untuk menunjukkan bahwa itu juga ikut merencanakan gitu. Nah, kalau masalah motif yang di sana itu kan dari dulu kita sudah sampaikan ya, itu ada apa tidak itu bagi polisi tidak penting banget, karena itu hanya untuk kepentingan hakim untuk memperberat kesalahan kedua tersangka itu saja gitu. Baik. Kemudian kan publik ini ketakutan nih Pak, kalau sampai itu dianggap memang pelecehan pemerkosaan itu nanti akan menurunkan tuntutan kepada si Sambo dan kawan-kawan. Kan yang terjadi seperti itu. Jadi masing-masing ada peranggapan, itulah yang terjadi di lapangan. Baik Pak Arianto, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini dari pernyataan Pak Arianto tadi berarti artinya dari awal ini sudah ada serangan balik yang dilakukan oleh kubu Sambo seperti itu? Ini ada satu perkara hukum ya. Jadi ini game, ini harus kita lihat sebagai game ya, permainan strategi. Karena Sambo sudah ditetapkan tersangka, tentu dia akan berusaha untuk membela diri dengan berbagai cara. Kalau itu dikatakan sebagai serangan balik bisa saja, tapi adalah upaya pembelaan diri nih. Saya ada mencatat 4 fenomena. Komnas HAM dan Komnas Perempuan copy paste pernyataan Ibu PC. Kemudian rekonstruksi, ketika rekonstruksi tersangka FS menolak versi Eliezer, ya. Kemudian Ibu PC tidak ditahan dan bicara soal pelecehan seksual yang sebetulnya sudah dihentikan untuk yang di Polres Jakarta Selatan, ya. Kemudian keempat, apakah ini berkorelasi langsung atau tidak, laporan terhadap pengacara Kamarudin dan Deolipa. Jadi ada 4 ya, ini fenomena. Kalau dilihat sebagai satu proses perkara pidana, tersangka ya berhak membela diri ya, berhak membela diri. Yang menjadi concern IPW itu soal pelecehan ya, pelecehan yang dikatakan di Magelang. Menurut saya setuju dengan pernyataan LPSK ya. Pelecehan tersebut patut dipertanyakan. Karena apa? Kita lihat sekuen peristiwanya ya.
Pertama, menurut saksi Kuat Ma'ruf tanggal 4 Juli ada persentuhan fisik antara Brigadir Yosua dengan Nyonya Putri, katanya di Bopong. Tanggal 6 Pak FS itu datang ke Magelang merayakan acara ulang tahun ya, ulang tahun perkawinan. Harusnya sudah dilaporkan di sana. Kemudian laporkan ke polisi ya, karena kan Pak FS Kuat Ma'ruf tahu, Ibu Putri tahu, harusnya dilaporkan di polisi. Apalagi hubungan antara Yosua dengan ibu itu seperti tuan dan pembantu kalau saya lihat ya. Jadi begitu. Baik Pak Arianto, dari kronologi saja ada yang sudah berbeda, bahkan tadi dari pernyataan dari Pak Sugeng bahwa ternyata tersangka ini bisa menolak beberapa rekonstruksi yang diminta oleh penyidik. Ini artinya berarti Verdi Sambo sekuat itu dan pihak penyidik juga masih takut untuk meminta Verdi Sambo bahkan untuk rekonstruksi saja, Pak Arianto. Iya, kalau saya sih melihatnya tidak takut ya, tapi penyidik itu masih sekarang, kalau benar pemikiran anggapan saya ya, penyidik itu sekarang masih yakin ya bahwa dengan bukti yang sudah ada Pak, tanpa memperdalam adanya terjadinya pelecehan ataupun apapun yang terjadi di Magelang sana itu ininya bukti lalu lintasnya. Dia cukup bukti untuk membawa ke pengadilan gitu. Kalau tadi dikatakan pembelaan dan sebagainya, ini bagi penyidik mau bela silahkan, mau dengan karangan apapun silahkan, tetapi sepanjang bukti-bukti yang sekarang ini dikumpulkan cukup untuk membuktikan bahwa itu berencana, dan kemudian kan sudah bawa jaksa segala itu, berkasnya sudah dikirim itu. Karena ya ukuran daripada memenuhi syarat apa tidaknya satu berkas itu nanti ditentukan oleh jaksa itu. Kalau itu cukup ya sudah. Makanya ini dalam hal ini saya pikir ya tidak perlu penyidik itu memikirkan apa yang terjadi di Magelang, karena itu juga tidak akan mempengaruhi berat ringannya daripada berkas yang sudah dikirim itu. Penyidik kan hanya membuktikan bahwa itu ada perencanaan, dan perencanaan itu ada jeda waktu mulai diterimanya berita itu sehingga menimbulkan marah, dan kemudian menyiapkan apa yang akan terjadi dengan siapa, bagaimana, ada kan semua itu datanya gitu, bukan hanya kesaksian doang ya, ada juga CCTV-nya dan sebagainya, dan itu disaksikan oleh JPU. Kalau JPU nanti mengatakan itu sudah lengkap, ya sudah, itu ujiannya di situ penyidik gitu. Baik, kita nantikan seperti apa nanti kelanjutan dari kasus ini dan juga seperti apa netralitas dari penyidik dalam kasus ini. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa dan juga Penasihat Kapolri Arianto Sutadi atas informasinya. Sehat selalu. Pemirsa, popularitas terus melonjak. Partai Perindo menjadi kandidat kuat untuk mengisi kursi parlemen DKI Jakarta pada pemilu 2024 mendatang. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.